Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kita di Yayasan RH Insan Cendekia. Dan untuk kesempatan malam hari ini, acaranya adalah halal bihalal bersama. Ini ada teman-teman dari Yayasan RH Insan Cendekia, ada teman-teman Ansor dan Gansernya, ada teman-teman Kokarwis, ada teman-teman dari Guru Bumdes dan masyarakat sekitar. Dan malam hari ini nanti akan diisi dengan pentas seni tradisional dan janen. Namun sebelumnya kita ngobrol santai bersama para pelaku seni di Desa Peniron, dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Bapak Suwarno. Beliau adalah Ketua Astra Jakob Kecamatan Jaguar atau Persatuan Seni Janeng Kabupaten Kebumen untuk tingkat kecamatan Jaguar. Dan juga di sebelahnya telah hadir beliau Bapak Kiai Ridho Syihada. Beliau adalah Ketua NU Ranting Desa Peniron. Oke, pada malam hari ini kita ngobrol seputar tentang seni janeng, bagaimana sejarah janeng dan bagaimana perkembangan seni janeng di Desa Peniron dan juga di Kebumen pada umumnya. Oke, untuk selanjutnya sebelum nanti masuk ke ngobrol bareng kegiatan wisata, terlebih dahulu perlu saya sampaikan bahwa seni itu merupakan bentuk, salah satu bentuk dari karakter bangsa, atau budaya itu adalah menjadi bagian dari karakter bangsa. Ketika budaya itu hilang atau budaya itu tidak ada lagi, maka karakter bangsa itu menjadi dipertanyakan. Maka dari itu seni budaya itu menjadi salah satu hal yang penting. Dan juga termasuk di era globalisasi ini, kita berharap bahwa budaya kita, budaya lokal kita, kearifan lokal kita dan seni yang ada di tengah masyarakat kita, untuk kita ingin tetap eksis, bertahan dan juga terus dikembangkan gitu. Karena kalau tidak ada yang peduli dengan budaya dan seni yang ada di sekitar kita, maka akan sangat mengkhawatirkan. Oke, negara boleh maju, desa boleh maju, tapi budaya, seni budaya itu harus tetap dipertahankan. Oke, selanjutnya kita ngobrol tentang jangan ini, ngobrol santai saja. Ini bisa sambil merokok, sambil ngopi gitu. Jadi nggak serius-serius amat, tapi ya sersama, serius tapi santai gitu. Oke, pertama seputar sejarah janeng. Ini nanti kita ke Pak Suwarno dulu. Ini nanti bisa menceritakan bagaimana sejarah janeng di Kebumen. Karena janeng ini merupakan seni yang asli dari Kebumen. Ya, di samping ada jepetan atau dansa, itu merupakan seni asli dari Kebumen. Kalau yang lain, ya mas, ada yang campur-campur, ada yang dari Kebumen dan sebagainya, ada yang di luar dari Kebumen. Tapi ini seni janeng adalah sebuah seni janeng. Terlebih dahulu saya sapa, di sini ada Pak Simen Santoso di Jakarta. Selamat malam. Ada Mbak Astri, ada Mbak Hilmi dan sebagainya. Ya silakan nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan melalui komen atau melalui di komen di YouTube, juga di FB saya, FB dan juga FB News, dan juga di Desa Wisata Peniron. Oke, Pak
Kak Suwarno ini berkaitan dengan sejarah jam-jamnya di Kebumen khususnya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa, bagaimana sejarahnya, siapa saja tokoh-tokohnya yang ada, yang dibalik adanya semacam jam ini. Enggak. Terima kasih atas waktunya Pak Taufik. Sebelumnya minta maaf apabila nanti di dalam saya menerangkan sedikit kaitannya dengan kebudayaan yang kali ini adalah seni tradisional jam-janing, khususnya untuk di Kabupaten Kebumen. Bahwasanya jam-janing ini adalah sebuah seni tradisional yang paduannya juga adalah paduan musik dari Timur Tengah, dan juga ada Sundanya ini sebenarnya Pak Taufik. Musik ya ada Jawanya. Musik yang dari Timur Tengah itu adalah terbangan itu terbang itu kan dari Timur Tengah, terbang atau hadrohnya itu untuk dari daerah Sundanya itu adalah gendang dan cemplungnya itu ciri khas Jaipong itu. Terus di sini lagu-lagunya khususnya itu pakai bahasa Jawa. Jadi panduan seni jam-janing ini antara musik dari Timur Tengah, daerah Pasundan dan Jawa digabung menjadi satu. Dan yang membawakan jam-janing di bumi Kebumen ini dulunya itu adalah Syekh Zamzami. Syekh Zamzami, ada juga Syekh Nur Muhammad. Dan jam-janing ini merupakan sebuah seni tradisional yang asli lahir dari Kabupaten Kebumen. Dulu sekitar abad ke-7 kalau nggak salah ya, abad ke-7 kalau nggak salah, waktu kerajaan Demak Bintoro kalau nggak salah, itu yang membawakan para wali, dulunya para wali untuk media dakwah khususnya di Kabupaten Kebumen ini, bagaimana caranya orang bisa tertarik dengan bisa masuk memeluk agama Islam. Ini salah satu cara dari para wali itu melalui seni jam-janing. Kalau dulu seni terbangan, dan seni jam-janing ini sebenarnya sudah banyak di seluruh hampir per desa waktu itu sudah ada jam-janing. Cuman dulu itu pemainnya ataupun personil daripada jam-janing itu orang laki-laki dan sudah sepuh-sepuh dari dulu. Sampai sekarang pun pelatih jamming ya, orang sepuh-sepuh untuk menggerakkan pemuda-pemudanya untuk belajar seni jam-jamming ini memang sangat-sangat susah, belum pada tertarik itu. Tapi mudah-mudahan nanti suatu saat dari generasi muda itu nanti bisa untuk melestarikan budaya jam-janing ini, karena nanti kalau sudah yang tua-tua sudah tidak ada, otomatis pelaku jamming kan berkurang. Nanti penerusnya harus ya yang muda-muda, walaupun sekarang muda besok udah menjadi orang tua, disitulah nanti bisa belajar untuk seni jam-janing tersebut. Nah, untuk di Desa Pelirong tersebut sendiri, ini jam-janing
sudah ada semenjak sekitar tahun 1970. Itu penggerak yang tokoh Jamjaning di Desa Benirong semua sudah tahu adalah Mbah Amir Yusuf itu yang sebagai pelopor janin di Desa Benirong. Selain pelopor janin laki-lakinya, juga Mbah Amir ini sebagai pelopor janin putri di Kabupaten Kebumen, Pak Kiai Nun Semangunta. Karena Jamjaning itu, dan khususnya untuk Jamjaning perempuan itu lahir pertama yaitu di Desa Benirong. Iya, dari satu kabupaten Kebumen itu yang mulai ada seni Jamjaning putri itu Benirong yang dibawahi oleh Mbah Amir Yusuf itu. Dan juga dulu Jamjaning Benirong sempat viral ataupun di Kabupaten Kebumen ini sempat terkenal sekitar tahun 1973. Saya masih kecil ke Pak Taufik. Kebetulan orang tua saya, ibu saya itu dalam sana. Jadi saya masih terngiang-ngiang. Waktu saya masih kecil, saya sudah bisa jalan, sudah bisa bermain sama teman-teman. Itu seringkali saya itu tinggal Jamjaning sama ibu saya. Pernah 3 hari 3 malam, 3 bulan itu ibu saya. Karena laris lah ya. saking laris ya. Jadi selesai dari tanggapan ini terus pindah ke yang lain sampai 3 hari 3 malam. Sehingga dulu saya itu kurang asik. Iya, bapaknya diajak bapaknya. Bapaknya nggak diajak, Pak Kiai. Jadi kurang asik saya, karena ditinggal jaringan terus sama ibu saya. Jadi saya kurang air susu ibu. Berarti susu sapi ya? Iya, sehingga dari sampai sekarang saya keadaannya kecil seperti ini. Nggak seperti adik-adik saya, itu kan tubuhnya begitu lah. Hanya saya yang baru ini Pak Kiai. Asinya penuh. Iya, asinya kurang saya. Ada arinya. Iya, perkembangannya masih lambat lah itu. Nah, dan sampai sekarang ini Pak Taufik, alhamdulillah sekitar tahun 2012 itu di Kabupaten Kebumen itu hampir tiap desa itu pasti ada kesenian Jamjaning. Tiap desa itu nggak cuma satu rombongan, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, khusus di Benirong ini semenjak cucunya Pak Mbah Amir Yusuf, Pak Mustaqim itu menjadi kepala desa Benirong. Nah, saat itu janing di Benirong itu muncul. Setiap padukuhan itu pasti ada Jamjaning. Semenjak Pak Mustaqim itu cucu dari Mbah Amir Yusuf itu menjadi kepala desa di Desa Benirong kalau nggak salah tahun 2013. Ya, diteruskan dengan kepala desa berikutnya Pak Dono Adi itu sampai sekarang periodenya Pak Dono Adi juga alhamdulillah Jamjaning di Benirong itu masih lestari dan eksis semua. Kurang lebih ada 14 grup sekarang yang masih eksis dan masih latihan, masih berjalan gitu lah Pak Taufik. Kalau dulu itu sampai 18, tapi yang 4 itu mengalami vakum sampai sekarang. Jadi sekarang yang masih eksis di Benirong ada 14 grup Jamjaning, baik putri ataupun putra. Demikian mungkin
sementara yang bisa saya sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan ke Pak Khatib. Silakan. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, demikian tadi keterangan dari Pak Kasih Suwarno. Ini boleh saya kenalkan, ini di samping Ketua Pastra Cakrok Kecamatan Jagoan, beliau juga banyak melatih grup seni janjanan, baik itu yang di Peniron ataupun di sekitar Peniron. Dan beliau juga pengarang lagu ini. Ada beberapa lagu yang sudah viral, kayak misalnya lagu Gunung Brujo ini beliau penciptanya. Jadi ceritanya Gunung Brujo itu sebelum terkenal itu, ya kita sudah bikin lagu untuk janjanan, dan sampai hari ini ketika jangan itu pentas di Peniron dan sekitarnya itu tadi ada lagu janjanan begitu. Mudah-mudahan nanti banyak karya-karya yang lain, termasuk judul lagu Peniron Desa Gede, Waktu Tumpang dan lain sebagainya. Beliau penciptanya. Alhamdulillah masih sehat juga. Oke, selanjutnya ini saya sapa teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Mundiri ini di Jakarta, ada Mas Rian Alfonso, ada Mas Delir Al-Habib, terus ada Mas Turino ini di Karang Sambung yang lagi nyimak, terima kasih. Dan teman-teman yang lain yang belum saya sebutkan, kalau silakan untuk like dan komen di Facebook Peniron News, di akun saya juga, dan juga di channel YouTube Desa Peniron Channel. Oke. Ada Mas Sikit dan teman-teman yang lagi nonton, dan ini hadir di sini juga banyak teman-teman Banser, teman-teman dari Pokdarwis, dari Bumdes dan sebagainya. Oke, sekarang ke Pak Kiai. Beliau Pak Kiai Ridho Suhada. Beliau adalah Ketua Ranting NU Desa Peniron. Beliau sangat aktif. Ini kegiatan NU di Peniron juga sangat oke semenjak pemimpinan beliau begitu. Dan sekarang sudah banyak kas yang masuk ini melalui koin NU, luar biasa. Dan setiap ada orang meninggal itu pasti ada sholat Aisyil Kubri, dimanapun berada beliau selalu berangkat, luar biasa. Salam juga untuk Mas Sukirna Bruju, terus Mas Tri Teguh yang masih setia menyimak. Yang belum menyimak silakan untuk menyimak. Pak ini kan ada sejarahnya dengan dakwah Islam gitulah. Jadi dulu para wali mengawali dengan dakwah, sebagian pertama Sunan Kalijaga itu mengawali metode dakwahnya salah satunya adalah dengan seni, dan diteruskan dengan ulama-ulama yang berikutnya. Tadi disampaikan ada Syekh Nur Muhammad, terus ada Mbak Kiai Zanjani, terus diteruskan ada Mbak Amir Yusuf. Mbak Amir Yusuf ceritanya itu dulu adalah murid langsung dari Mbak Zanjani. Mbak Zanjani itu menurut cerita itu lahirnya di desa Merentul, Kecamatan Tembung. Di sana beliau sempat punya pesantren di sana, dan beliau Mbak Amir Yusuf pernah ngaji di sana, salah satunya belajar tentang janjaneng, sehingga ketika pulang salah satunya adalah dakwah melalui seni janjaneng. Waktu itu seni janjaneng kebanyakan laki-laki, tapi terus dipopulerkan juga seni janjaneng perempuan. Ini menurut pandangan Pak Kiai, ini dakwah melalui seni itu menurut pandangan Pak Kiai seperti apa? Pak Kiai. Terima kasih Bapak Khatib. Mengenai tentang kesenian janjaning berhubungan dengan agama, karena kita itu ada di wilayah Indonesia, dan banyak agama di Indonesia itu yang mayoritas adalah NU, Nahdlatul Ulama. Sedangkan Nahdlatul Ulama itu
penting satu, Pancasila harga mati, Pancasila Jaya, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Tidak bisa ditawar ya Pak. Tidak bisa ditawar. Terus kaitannya dengan kesenian Jamjaneng. Secara sejarah terjelas bahwa pengarang pendiri daripada jamaah Jamjaneng itu adalah seorang kiai, seorang alim ulama. Kalau zaman dulu itu bagaimana cara berdakwah dengan situasi dan kondisi seperti dahulu. Orang itu suka musik, mungkin dengan adanya musik itu sendiri orang tersebut bisa tertarik untuk mengenal agama Islam dan menjalankan aturan-aturan agama Islam. Seperti itu. Sedangkan saya lihat itu tentang musik daripada Jamjaneng itu ada terbang bahasa Arab dapun. Nabi Muhammad sendiri itu dalam sabdanya yang berkaitan dengan acara pernikahan, aklinu dan nikah bid'atun. Siarkanlah nikah anak-anak kalian dengan memukul terbang, memukul dapun atau terbang. Jadi itu sudah menjadi sunnah. Dan yang namanya sunnah itu sendiri, otopik sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik itu dilakukan atau dengan ucapan, atau hanya ucapan atau hanya perlakuan saja, itu tetap sebagai hadis. Walaupun dalam kesenian tersebut itu ada sangir-sangir, singir-singir, yang singir-singir itu tersebut oleh Nabi Muhammad SAW tidak disukai. Tapi Nabi Muhammad tidak melarang. Tidak suka tapi tidak melarang. Suatu ketika Nabi Muhammad itu diundang dalam satu acara kesenian, beliau rawuh. Dan di tempat itu sendiri, beliau itu istirahat sare. Artinya kesenian tersebut, sair-sair tersebut itu oleh Nabi Muhammad SAW tidak disukai, tapi tidak dilarang. Nah, kaitan dengan zaman sekarang khususnya ada desa kita itu, dan kesenian tersebut itu mengandung beberapa sholawat, dan sholawat itu mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berarti dalam kesenian Jamjaneng itu tersendiri, kedua itu ada nilai ibadah mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada salah satu kesenian dan salah satu acara yang acara tersebut ada tujuan tersendiri ya, tujuan tersendiri dalam organisasi Jamjaneng itu berdakwah. Ya, kita tetap berusaha bagaimana kesenian itu tersendiri bisa mengumpulkan, bisa menarik perhatian orang untuk tetap dan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau bisa itu jalbul masolih wa tarkul mafasid. Sekiranya itu Jamjaneng walaupun berisi sholawat, tapi kok tidak bisa meninggalkan kerusakan dan tidak bisa menarik kemaslahatan, itu seakan-akan nilai dakwahnya itu tidak ada, kurang sempurna. Ya, saya rasa untuk saya sendiri yang dijadikan sebagai, dituakan sebagai atas nama ketua Al-Fidiyah Nahdlatul Ulama kepada Desa Peniron, pada pakar-pakar kesenian, hanya satu kata yang bisa kami sampaikan, semoga barokah. Semoga barokah. Berarti harus tetap ditingkatkan. Tetap kita tingkatkan. Ya, kandungan dalam Nahdlatul Ulama itu NKRI harga mati.
NKRI harga mati, bagaimana kebersatuan kita itu dipertahankan, bagaimana kebersatuan itu bisa terwujud kalau kita tidak mencintai hasil karya kita sendiri. Tetap itu ibadah, tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Indonesia agar negara kita ini tetap NKRI dan mempertahankan, berusaha menjayakan agar Pancasila tetap jaya, tidak bisa berubah geser sedikit pun dari Pancasila. Kami rasa ya hanya seperti itulah. Jadi hanya satu kata yang kami sampaikan, semoga desa kita barokah. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Jadi intinya tadi ya seni jam-janing itu menjadi bagian dari dakwah yang harus terus dilestarikan. Karena di NU sendiri itu ada lembaga seni dan budaya, ya Pak Kiai, ada Lesbumi itu. Oke, terima kasih. Ada Mas Dedi Pratama di Kebumen, ada Mas Ramaraya, ada Mbak Huli Polala, dan teman-teman yang lain, ada Pak Timon tadi, ya, dan macam-macam. Selamat menyaksikan Jam-Janing. Oke, sebelum nanti kita pentas Jam-Janing, ini ada satu lagi saya ingin tanya-tanya ini pada Pak Kasih Suwarno. Beliau adalah Pak kasih pemerintahan ya, Pak, di Desa Peniron. Di samping pegiat seni juga beliau adalah salah satu pamong di Desa Peniron, pamong kerja begitu. Dan kebetulan di Desa Peniron itu statusnya sudah menjadi desa wisata. Desa wisata itu adalah sebuah integrasi dari berbagai macam potensi yang ada di desa, baik potensi alam, seni budaya, tradisi, terus kuliner dan macam-macam. Nah, Peniron ini sebenarnya sangat kaya dengan seni budaya. Di sini ada Jam-Janing, tadi disampaikan ada 14 grup Jam-Janing. Terus ada seni cepetan juga di sini, ada seni eblek, ada seni mentiet, ada lengger, ada hadro, nah, dan sebagainya komplit di Peniron ini. Ya, tinggal kita kemas, dan pertama ya. Tinggal kita kemas, nanti harapannya banyak orang berkunjung di Desa Peniron. Oleh sedikit informasi bahwa di komplek RH Edu Wisata, di sini di komplek RH Edu Wisata Pikachu ini nanti juga akan dibikin museum Jam-Janing. Jadi peninggalan asli dari Mbah Amir Yusuf, terus foto-foto Jam-Janing zaman dulu, terus alat-alatnya yang asli dari zaman dulu, itu nanti kita akan pasang di situ. Termasuk karya-karya intelektual, bikin ngarang lagu dan lain sebagainya nanti akan kita masukkan ke museum Jam-Janing nanti di komplek sini. Harapannya nanti masyarakat di Kebumen dan sekitarnya yang mau belajar Jam-Janing secara Jam-Janing nanti bisa hadir di Desa Wisata Peniron di komplek Edu Wisata Pikachu. Karena menurut saya bahwa seni itu merupakan karya intelektual. Kalau orang yang tidak intelektual tidak akan bisa itu menciptakan sebuah seni, menciptakan sebuah lagu dan lain sebagainya. Oke, Pak Kasih Suwarno, mungkin dulu Mbak Amir Yusuf di samping mendirikan Jam-Janing itu juga banyak mengarang lagu gitu. Kira-kira lagu apa saja yang asli Mbak Amir Yusuf ciptakan, dan saya harap malam ini itu rombongan Jam-Janingnya sudah hadir nanti untuk melakukan beberapa lagu yang tenar yang menjadi karangan dari Mbah Amir Yusuf. Gitu Pak Kasih. Oke, terima kasih waktunya. Di samping Mbah Amir itu selaku pendiri kesenian Jam-Janing di Desa Peniron, juga beliau seorang yang juga menciptakan lagu-lagu Jam-Janing.
kalau nggak salah ada 9 lagu Pak Taufik yang diciptakan Yang oleh viral. oleh Mbah Amir Yusuf itu. Di antaranya yang 3 lagu itu lagu selingan, dan yang 6 lagu itu lagu sholawat atau lagu wajib. Dulu sempat viral dan sekarang juga masih tetap dilakukan. Di antaranya yang lagu selingan itu yang berjudul Moromo Ndeluk Madang itu. Nanti dilakukan, Pak. Nanti kalau bisa. Moromo Ndeluk Madang Itu juga intinya lagu tersebut menceritakan tentang itu sebuah lagu apa? Lagu jenaka. Contohnya, syairnya seperti apa? Lagu jenaka itu lagu yang buat lelucon, cuman itu juga sebagai lagu apa? Tuntunan, cuman dibikin seperti lagu jenaka, lagu lelucon itu. jadi memasukkan suatu pendidikan dengan Iya. tidak sepanang begitu ya. Iya, iya begitu, pakai lelucon, Syairnya pakai seperti apa? pantun-pantun gitu. Syairnya seperti apa, Pak? Syairnya itu lagunya itu Romo wih gitu. Ndeluk Madang. Iya. Jaluk madang lawu terasi. Misalnya seperti itu. Terasi jawabannya. Jaluk madang lawu terasi, jaluk pojok sing dadi polisi. Itu lagunya. Dikasih. Iya. Iya. Sebuah lagu jenaka lah saya kira, tapi isinya juga sebuah lagu yang termasuk juga tuntunan gitu. Ada lagi lagu apa itu, saya lupa ini Pak Taufik. Sun Elingo. Ya, Sun Elinga juga ada. Jadi lagu Sun Elingo sebenarnya mungkin syairnya Sun Elingo. Jadi mengingatkan kepada seluruh masyarakat atau pendengar lagu supaya eling gitu loh. Sun Elingo siro. Bukan singsun singsu ya? Yoses, oh itu lagunya ini lagu dangdut, lagunya Nur apa? Ekan Nurjana. Tapi di sana itu ada lagu Sun Elingo itu untuk mengingatkan pada seluruh audien ataupun penggemar jamin itu supaya ingat terus pada sang holik gitu. Saya ingatkan. Iya, saya ingatkan. Terus itu yang awan-awan kali ini banjir, syairnya seperti apa? Awan-awan kalinya banjir itu termasuk yang lagu selingan itu Pak Taufik. Di buku ada, saya lupa. Nanti dilakukan ya? Insya Allah nanti. Kalau lift kata kesehatan Pak Kiai ini kesupen ini rajin yang penting Sejekno, ya sucinya juga ada. Itu lagu wajib, maksudnya lagu sholawat. Tapi kurang lebihnya kalau nggak salah ini Pak Taufik yang saya ingat dari simbah-simbah yang waktu itu memang bersama mengalami Mbah Amir Yusuf. Itu lagu Mbah Amir Yusuf yang diciptakan itu ada 9 lagu. Di antara yang 3 itu lagu selingan, yang 6 itu lagu sholawat atau lagu wajibnya. Nanti dicari Pak. Nanti dicari insya Allah kalau ketemu. Kalau nggak ketemu nanti ya mohon maaf. Itu Pak Taufik, kan? Oke, terima kasih. Tadi disampaikan ada beberapa ciptaan lagu dari Mbak Amir Yusuf. Ada lagu wajib, ada lagu selingan dan lain sebagainya. Dan malam hari ini saya berharap nanti dilakukan itu. Oh iya, dilakukan nanti. Termasuk nanti ciptaannya Pak Kasih Sarno nanti malam hari ini wajib dilakukan ya. Bila ada gunung lucu, peniron desa gede, terus waktu tumpang, kangen biung, kangen cewek. Oke, yang terbaru di Tangan Banyuwangi gitu ya. 12 lagu.
Terus apa itu yang terakhir? Ini yang terakhir kemarin itu pas ini ronda ini Joko Tonggo. Oh, Joko Tonggo. Oke, teman-teman nanti bisa menyaksikan ya. Nanti setelah acara live Takso ini nanti tinggal langsung kita lihat jam-jam itu. Jamnya sudah hadir itu. Makanya ini waktunya kita bisa panjang-panjang. Sebentar lagi kita tutup acara ngobrol ini. Tapi harapannya mudah-mudahan di Peniron ini jamnya yang terlestari. Saya yakin pencinta jam-jam itu masih sangat banyak, terutama generasi dulu dan generasi sekarang juga masih banyak, baik di Jakarta, di Peniron, di Rantau, mana saja, di Semarang, di Bandung. Yang mungkin malam ini juga menyaksikan nanti bisa minta lagu langsung. Mas Fadlan Gilang Puji, selamat menonton. Itu tadi banyak ada teman-teman yang lain ini terus berjalan, soalnya tidak ada yang tidak kebaca, mohon maaf ya. Nah, sekali lagi harapannya jam-jam terus tetap lestari, karena dulu Peniron orang taunya khususnya di Kabupaten Kebumen itu tahu Peniron itu ya jam-jam yang begitu. Tahu Peniron itu ya jam-jam yang memang terkenal di mana-mana begitu. Nah, sampai hari ini dan masih eksis, ada 14 grup di sini. Kalau mau mengundang silakan datang saja di sini di Komplek Pikachu, nanti tinggal minta grup yang mana kita antarkan gitu. Dulu terkenal jam-jamnya, sekarang Peniron tahunya itu ada Burjo Adventure, rupanya ada Taman Janji Langit dan Desa Wisata Peniron. Mudah-mudahan nanti, dan sepak bolanya Peniron itu dulu sangat terkenal dengan sepak bolanya, terkenal jamiannya, sekarang terkenal juga wisatanya gitu. Silakan nanti kalau wisata sini ada wisata edukasinya juga, silakan datang ke sini. Nanti kita akan paketkan di sini, saya hadir sore, terus nanti ya kita sampaikan sejarahnya, terus nanti apa pentas danengnya dan sebagainya, terus nanti pesan kuliner di sini bisa, di kuliner desa di sini juga bisa. Di kota-kota ibu-ibu ya, untuk muter-muter ke Peniron juga disiapkan itu. Dan besok pagi ini ada teman-teman dari Laskar Langit ini yang mau berkunjung ke Desa Peniron, ke sini ke Desa Wisata Peniron nanti Pikachu, terus muter-muter pakai kereta wisata atau juga bisa pakai gokar. Gokar juga tersedia di sini. Nah, terus nanti ke Burjo Adventure Park dan sebagainya. Oke, teman-teman, itu dulu mungkin ngobrol kita. Dan harapannya ini Takso ini akan terus ada minimal seminggu sekali lah ya, berkala ya, kalau tidak melihat. Tapi insya Allah minimal seminggu sekali, nanti dengan tema yang berbeda. Mungkin nanti tema terkait dengan pembangunan di desa, nanti kita undang Pak Kepala Desa, nanti ada Pak Ketua PPD dan sebagainya lain terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman yang jauh di sana bisa menyaksikan acara ini. Oke, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Tapi jangan lupa nanti setelah live ini nanti disambung dengan live pentas seni jam-jamnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.